Video kali ini akan mengulas sebuah kisah nyata yang menjadi legenda dan menginspirasi prajurit komando pasukan khusus Kopassus. Kisah nyata yang melegenda ini terjadi pada Operasi Trikora. Kisahnya tentang sosok Kolonel Purnawirawan Agus Hernoto. Dia perwira baret merah yang pernah memimpin Operasi Banteng 1 di Irian Barat. Dikutip dari buku Sejarah Legiun Veteran Republik Indonesia, Refleksi Perjalanan Sejak Perang Kemerdekaan hingga tahun 2020. Yang diterbitkan DPPL Ferry. Pada April tahun 1962, Agus Hernoto memimpin pasukan gabungan yang terdiri dari 30 prajurit RPKAD, 18 pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara dan 2 orang anggota Zenit TNI Angkatan Darat. Pasukan gabungan ini dapat tugas untuk terjun ke wilayah utara Fak-Fak, Irian Barat atau sekarang dikenal dengan Papua. Agus dan pasukannya berhasil terjun ke belantara Papua yang kala itu belum terjamah manusia. Sempat tercerai-berai, Agus dan pasukannya akhirnya bisa mengkonsolidasikan diri. Di tanah Irian itu, Agus dan anak buahnya terlibat baku tembak sengit dengan pasukan Belanda sehingga 5 orang anak buah Agus tewas. Dalam pertempuran sengit itu, punggung kanan dan kaki kiri Agus terluka akibat tertancap pecahan granat juga tertembak. Disinilah Agus menunjukkan keberanian, jiwa korsa, dan jiwa patriotnya dengan menyuruh pasukannya yang tersisa untuk pergi ke tempat aman. Dan membiarkan dirinya sendiri tertangkap. Agus rela ditinggalkan rekan-rekannya yang berharap pasukan Belanda akan merawat luka tembaknya karena punya peralatan medis yang lebih lengkap. Akibat luka yang semakin parah, tentara Belanda akhirnya mengamputasi kaki Agus sementara ia harus menerima kenyataan harus mengalami cacat seumur hidup. Meski mendapatkan siksaan berat dari tentara Belanda, Agus sama sekali tidak membocorkan rahasia negara. Nyali Agus inilah yang kemudian membuat seorang perwira Belanda, Kolonel Jan Willem de Leeuw, memuji keberaniannya. Kolonel de Leeuw yang pernah jadi musuh Agus, menceritakan bagaimana sosok Agus kepada Jenderal TNI Leonardus Benjamin Murdani saat berkunjung ke Belanda. Dia orang yang tidak pernah menyerah. Kami sangat kagum dan menghormati sikapnya yang tidak mau kompromi kendati sudah menjadi tawanan kami. Dia pantas mendapat bintang penghargaan di negara Anda, ucap de Leeuw. Memuji keberanian Agus ketika dia bertemu Jenderal Benny Murdani di Belanda. Operasi Trikora sendiri akhirnya tak berujung perang besar antara Indonesia dengan Belanda. Mengutip buku Sejarah Legiun Veteran Republik Indonesia, Refleksi Perjalanan Sejak Perang Kemerdekaan hingga tahun 2020. Yang diterbitkan DPPL Ferry. Setelah keluar persetujuan bungker pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1962 memerintahkan penghentian permusuhan dengan Belanda, akhirnya rencana Operasi Jaya Wijaya dihentikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus tahun 1962 dan tercapai persetujuan antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Belanda pada tanggal 1 Oktober tahun 1962 tentang persengketaan masalah Irian Barat. Pemerintah kerajaan Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Irian Barat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963.